Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelini. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler 5B, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dadang Priyono selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan, dengan latar belakang usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. UMKM berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil menyebabkan UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Tantangan dan peluang industri 4.0 mendorong inovasi dan kreasi dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat bertahan dalam era globalisasi. Di satu sisi, revolusi industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. UMKM harus dapat menyesuaikan kegiatan produksi dan pemasarannya sesuai dengan perkembangan zaman, terlebih di era digitalisasi saat ini. Pelaku usaha harusnya dapat lebih mengefisiensikan biaya promosi melalui promosi secara online. Namun kenyataannya keadaan ini belum dapat termanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM, khususnya UMKM yang ada di desa. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan pengembangan jaringan pemasaran online kepada pelaku UMKM di desa. Era digitalisasi saat ini, UMKM harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahanya, baik dari segi produksi maupun dari segi pemasaran. Kondisi UMKM saat ini yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi menyebabkan banyak usaha UMKM yang tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan jejaring bisnis dan akses permodalan untuk UMKM. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemasaran produk dan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Desa Sindangkasih, Kabupaten Cirebon. Tujuan program kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran teknik pemasaran produk distribusi barang hasil produksi pelaku serta pengetahuan akses permodalan UMKM dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Manfaat kegiatan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM untuk mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, serta menjaring relasi yang kuat untuk akses permodalan bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Sindangkasih, Kabupaten Cirebon. Metodenya yaitu metode yang diterapkan untuk mencapai memecahkan masalah ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayuk tahun 2000-an. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. PLA merupakan bentuk dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, solusi yang dapat ditawarkan yaitu yang pertama, sosialisasi pentingnya penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0
dalam persaingan bisnis yang mereka jalani. Yang kedua, sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Yang ketiga, sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Yang keempat, sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Hasil dan pembahasannya, program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama sebulan. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMKM yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu di Desa Sindangkasih. Secara umum, kegiatan pendampingan yang dilakukan yaitu yang pertama, sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu, diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien, serta ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Kemudian yang kedua, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produknya sudah jadi, dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Kegiatan ini berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien menjadi lebih efisien dan bernilai jual tinggi. Kemudian yang ketiga, dalam tahap ini pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini adalah UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya, sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada pengembangan usaha yang mereka jalani saat ini. Kesimpulannya, pelaku UMKM berhasil membuat produk dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai di luar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil, dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi. Kemudian sarannya, yang pertama, diperlukan dukungan dari semua stakeholder, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM tenan dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitasi promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang ketiga, perlu dihasilkan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi dengan didukung oleh e-marketing berbasis web. Itu saja.